setia daripada Masjid Sultan Alauddin yang ada di rumah yang mengikuti dengan aplikasi Zoom yang kami hormati. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengadakan suatu acara tausiah 10 Muharram Hari Asyura yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Aderus LCMA, Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Makassar. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan ada permintaan dari keluarga almarhum Bapak Profesor Dr. Said Sampara. Mohon keluarga besar Masjid Sultan Alauddin dengan ikhlas membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya terima kasih kepada tim ibu-ibu Dr. Haja Rahbia Buseri bersama Dr. Insinyur Haja Nuraini Lambang Basri yang telah memberikan buka puasa. Untuk itu mudah-mudahan Allah memberikan lipat ganda pahalanya insya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Sultan Alauddin untuk memberikan pengantar sepatah kata kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Amir Chone MS. Falitafadhal maskura manjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pak Ustaz Dr. Kiai Haji Aderus LCMA yang saya hormati, Bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah Maghrib atau sekaligus kita pada malam hari ini kita memperingati tanggal 10 Muharram. Ini merupakan program PHBI, Panitia Hari Besar Islam yang diketuai oleh Pak Ilyas Sumar ya. Ketika beliau menyampaikan kepada saya tentang ceramah atau tausiah 10 Muharram, saya respon. Karena selama ini, selama berdirinya di masjid, sepengetahuan saya tidak pernah kita ada tausiah dalam rangka 10 Muharram. Kalau 1 Muharram lazim. Kenapa saya juga setujui? Karena saya juga pernah memberikan ceramah yang sama di Kabupaten Gorontalo. Ketika saya waktu itu masih menjadi rektor Universitas Gorontalo, diminta oleh Pak Bupati untuk ceramah 10 Muharram. Apa yang terjadi pada 10 Muharram itu banyak sekali sejarah-sejarah yang berkenaan dengan 10 Muharram. Sebentar insya Allah kita akan dengarkan bersama apa yang terjadi pada 10 Muharram. Kita perlu tahu semuanya, walaupun sebagian kita sudah tahu. Mudah-mudahan kita menarik hikmah manfaat dari peringatan 10 Muharram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ketua Takmir Masjid. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Aderus LCMA untuk memberikan tausiah kepada kami. Falitafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bihima tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan kesehatan sehingga kita masih mampu untuk bergerak melangkahkan kaki kita ke tempat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, saya akan berbicara dari masalah untuk sampai nanti ke masalah 10 Muharram. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan yang namanya malam dan siang. Allah ciptakan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah mempertuhankan bulan dan matahari. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah, beribadahlah, pertuhankanlah pencipta matahari dan bulan itu in kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar-benar engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, matahari dan bulan, keduanya ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita umat Islam, kita diperintahkan dan dianjurkan untuk menghormati tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga kita umat Islam, salah satu di antara tanda penghormatan kita kepada matahari dan bulan sebagai tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dibenarkan untuk buang air menghadap ke timur dan ke barat. Karena timur dan barat adalah tempat terbitnya matahari dan bulan dan tempat terbenamnya matahari dan bulan. Begitu pula di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita umat Islam bahwa kita tidak boleh mendikotomikan perhitungan matahari dan perhitungan bulan. Tidak boleh kita mendikotomikan bulan-bulan syamsiyah dan bulan-bulan qamariyah, atau yang dikenal sekarang ini bulan-bulan masihiyah dengan bulan-bulan hijriyah. Karena Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah yang telah menentukan takdir daripada bulan dan takdir daripada matahari, ia berputar pada rotasinya. Tidak ada yang melampaui batas. Dan sejak ia ditakdirkan oleh Allah, ia tunduk patuh dalam rangka menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita alam semesta dan kita manusia.
Setiap pagi kita bangun, kita melihat matahari terbit di sebelah timur. Setiap kali kita menutup jendela di sore hari, kita melihat matahari terbit di sebelah barat. Sampai pada saat ajalnya nanti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Untuk apa semua ini? Lita'alamu adalah sinina wal hisab. Agar supaya kita manusia mengetahui perhitungan tahun dan juga bisa menghitung hari-hari kita. Kalau demikian, berarti kita umat Islam disyaratkan oleh Al-Quran agar supaya kita menghitung hari-hari kita menghitung bulan-bulan kita menghitung tahun-tahun kita menggunakan matahari dan bulan. Yang dulu oleh orang Arab dikenal dengan bulan-bulan syamsiyah menggunakan matahari dan bulan-bulan qamariyah menggunakan bulan. Lalu kemudian dengan perkembangan umat manusia, kita ingin mengetahui sejarah umat manusia ini dihitung dari mana. Kalau dihitung dari Nabi Adam alaihissalam, itu terlalu jauh. Sudah banyak orang melupakannya. Nabi Ibrahim. Lalu kemudian, yang realistis dan logis adalah mulai menghitung dari sejak lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Maka mulailah pada saat itu, bulan-bulan syamsiyah kita kenal dengan bulan-bulan Masehiyah. Artinya kita mulai menghitung sejarah kita dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. 1 Masehi, 2 Masehi, di atasnya itu sebelum Masehi itu mundur. Jadi titik nolnya adalah kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung hari-hari kita dengan menggunakan bulan yang dikenal dengan bulan-bulan qamariyah. Jadi Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Zulqaidah, Zulhijjah. Ya, dan banyak sekarang anak-anak kita sudah tidak menghafal lagi ini. Ada satu kaidah untuk mudah menghafalnya. Muharram, Safar, Musa. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rara. Musa, Rara. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jaja atau Juju. Ya. Musa, Rara, Juju. Rajab, Syaban, Rasa. Ramadan, Syawal, Rasa juga. Jadi Musa, Rara, Juju, Rasa-rasa, Zulzul. Zulqaidah, Zulhijjah. Itu mudah untuk diingat kalau kita susah menghafal 12 bulan ini. Yang dikenal dengan bulan-bulan qamariyah. Nah, perbedaan antara bulan syamsiyah dengan bulan qamariyah dalam setiap tahun itu, tahun qamariyah lebih sedikit harinya berbanding dengan tahun syamsiyah. 11 hari lebih sedikit. Jadi kalau satu tahun itu dalam perhitungan bulan Masehiyah atau syamsiyah 365 hari, kurangi 11 hari itu, itulah tahunnya bulan Masehi, bulan Hijriah. Sehingga kemudian setiap tahun, setiap maju 11 hari. Misalnya kalau kita berpuasa pada bulan Juni, 11 Juni, kita berpuasa pada tahun ini misalnya, maka pada tahun depan kita akan berpuasa pada 1 atau pada 30 Mei. Tahun berikutnya lagi mungkin 15 Mei. Tahun berikutnya lagi, kemudian mungkin tanggal 5 Mei. Itu berputar terus. Ya, karena lebih sedikit harinya. Apa hikmahnya ini? Mari kita lihat sebelum masuk ke Muharram. Nah, kenapa kita mengenal bulan Hijriah? Karena umat Islam pada saat itu berembuk untuk mengetahui sejarah umat Islam dihitung dari mana. Ada para sahabat yang mengusulkan kalau begitu kita mulai menghitung sejarahnya umat Islam dari lahirnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang lain mengatakan tidak usah. Karena kan sudah ada sejarah manusia mulai dihitung dari lahirnya Nabi Isa. Kalau begitu umat Islam nanti sama seperti yang lain, tidak ada pembaruan. Tidak ada sesuatu yang baru didapatkan. Kalau begitu kita menghitung sejarahnya umat Islam mulai dari pengangkatannya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Kalau begitu kita masih kelihatan lemah karena di periode Mekah itu kita masih dalam keadaan seperti terjajah, tidak ada kekuatannya umat Islam. Maka Umar kemudian mengusulkan kalau begitu perhitungan sejarahnya umat Islam kita mulai dari
hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Maka mulailah pada saat itu bulan-bulan Qamariyah kita lebih kenal dengan nama bulan-bulan Hijriah. Ya. Jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung menggunakan matahari dan menghitung menggunakan bulan, di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi tidur di dalam goa 300 tahun tambah 9 tahun. Coba lihat Al-Quran. Al-Quran tidak mengatakan Ashabul Kahfi tidur di dalam goa 300 tahun. Al-Quran juga tidak mengatakan Ashabul Kahfi tahun. Tetapi Al-Quran mengatakan Ashabul Kahfi tidur di dalam goa 300 tahun tambah 9 tahun. Wasdadu tis'a. Apa gunanya? Isyarat kepada kita umat Islam bahwa hitunglah hari-harimu itu, tahunmu berdasarkan matahari dan berdasarkan bulan. Kalau engkau menghitung tidurnya Ashabul Kahfi berdasarkan bulan-bulan Syamsiyah atau bulan Masihiyah, maka Ashabul Kahfi tidur di dalam goa itu 300 tahun. Tetapi kalau kamu menghitungnya tidurnya Ashabul Kahfi di dalam goa itu berdasarkan bulan-bulan Qamariyah tambah 9 tahun menjadi 309 tahun. Wasdadu tis'a tambah 9 tahun. Kenapa? Sebagaimana saya katakan tadi, bulan-bulan Qamariyah setiap tahun itu harinya lebih sedikit 11 hari berbanding dengan bulan-bulan Syamsiyah. Jadi kalau ada 300 tahun kali 11 sama dengan 3.330. Ya, 3.330 bagi tahunnya itu bulan-bulan Syamsiyah 365, jadi 3.330 bagi 365 menghasilkan kemudian 9,0 sekian. Dan dalam matematika kalau lebih sedikit daripada 5 dibulatkan saja menjadi 9. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan walabithu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu tis'a. Ashabul Kahfi tidur di dalam goa itu 300 tahun tambah 9 tahun. 300 tahun berdasarkan perhitungan bulan-bulan Syamsiyah dan tambah 9 tahun menjadi 309 tahun berdasarkan perhitungan bulan-bulan Qamariyah. Jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga tidak mendikotomikan antara matahari dengan bulan. Kita lihat dalam ajaran Islam, setiap ibadah yang sifatnya yaumiyah atau sifatnya harian, maka rujukannya adalah matahari. Kita lihat salat subuh. Kapan waktunya? Terbitnya fajar. Berdasarkan matahari. Salat duha, kapan waktunya? Sepenggalan naik matahari, satu tombak naik. Berdasarkan matahari. Salat zuhur, kapan waktunya? Ketika matahari tergelincir. Matahari. Salat asar, ketika bayang-bayang sebuah benda sudah lebih panjang daripada bendanya. Maghrib, ketika terbenam matahari. Isya, ketika benang-benang mentari di atas langit itu yang merah telah hilang. Maka mulailah masuk waktu Isya. Lalu kemudian kita, orang Indonesia dan umat manusia atau umat Islam sekarang ini menerjemahkan dengan jam. Lalu kemudian kita terjemahkan terbitnya fajar itu jam 4.50 saat sekarang ini. Zuhur itu adalah jam 12:12. Asar itu jam 3:30 dan seterusnya. Pendekatannya adalah matahari ketika ibadah itu sifatnya harian. Ibadah puasa yang kita lakukan setiap hari di bulan suci Ramadan, mulai daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bagaimana dengan ibadah bulanan? Ibadah bulanan dan ibadah tahunan rujukannya bulan, bukan matahari. Oleh karena itu, hampir seluruh syariat Islam ini yang sifatnya ibadah bulanan atau ibadah tahunan, rujukannya itu adalah bulan. Bulan puasa pada bulan Ramadan, bulan haji pada bulan Zulhijjah, bulan kemudian Isra Mi'raj pada bulan Rajab dan seterusnya. Perhitungannya adalah Qamariyah.
Apa hikmahnya di balik keduanya ini? Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk ke 10 Muharram. Rujukannya matahari, karena alam semesta ini tidak pernah orang berhenti beribadah dalam satu hari itu. Kita sekarang ini salat maghrib di Makassar, di Mesir sana yang perbedaannya 6 jam dengan sini, itu baru selesai salat zuhur. Di Amerika mungkin baru selesai salat subuh. Jadi sepanjang ini dari jajaran timur sampai ke barat, ada semua orang yang salat maghrib, ada yang salat isya, ada yang salat subuh, ada yang salat, karena perhitungannya matahari. Karena perputaran bumi dengan ke matahari ini, sehingga tidak ada waktu di dunia ini kecuali ditempati oleh umat Islam itu beribadah. Ada yang salat subuh, ada yang salat isya, ada yang salat maghrib pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama. Bagaimana dengan perhitungan bulan ini? Bapak dan Ibu, karena bulan-bulan Qamariah ini perhitungannya lebih sedikit 11 hari berbanding dengan bulan-bulan Syamsiah, maka kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita umur 30 tahun beribadah. Misalnya 30 tahun kita puasa. Maka itu berarti semua bulan-bulan Syamsiah, kita pernah berpuasa pada bulan Januari, sudah pernah kita berpuasa pada bulan Februari, sudah pernah kita berpuasa pada bulan Maret, sudah pernah kita berpuasa pada bulan Mei. Kalau kita 30 tahun berpuasa, itu berarti Allah telah menganugerahkan kita, bukan hanya kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, tetapi kita berpuasa pada bulan-bulan Syamsiah. Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Sampai Desember, itu semua kita tempati itu berpuasa. Karena itu berputar dan maju 11 hari setiap tahun bulan-bulan Syamsiah. Jamaah yang dirahmati Allah, itu berarti bahwa kita mendapatkan kemuliaan bulan-bulan Qamariah. Pada saat yang sama juga kita mendapatkan kemuliaan bulan-bulan Syamsiah atau bulan-bulan Masehiyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa syariat Islam ini selalu berdasarkan dengan bulan-bulan Qamariah? Agar supaya kita umat Islam ini terlatih untuk hidup dalam kondisi bagaimanapun. Beda seandainya ibadah itu yang diikuti adalah bulan-bulan Syamsiah atau matahari, tentu tidak sama dengan bulan-bulan Qamariah. Saya berikan contoh. Perayaan Tahun Baru Masehi yang jatuh pada 1 Januari. Pernahkah berubah? Tidak pernah berubah. Selamanya itu musim dingin. Ya, hanya saja kita tidak tahu karena kita berada di Khatulistiwa. Ada hujan, ada panas. Tapi di negara-negara lain, ya, di kutub selatan, kutub utara, di Amerika, di mana, itu pasti musim dingin. Itulah sebabnya ditandai dengan pohon Natal dengan salju. Karena tidak pernah terjadi perayaan Tahun Baru Masehi itu pada musim panas. Selalu musim dingin. Karena musim dingin itu pada bulan Januari. Ya, pada bulan 10 sudah mulai dingin, bulan 11 dingin, bulan 12 dingin, 1 dingin, 2 dingin, 4 pancaroba, 5 baru mulai masuk musim panas dan seterusnya. Ya. Tetapi karena syariat Islam itu berdasarkan bulan-bulan Qamariah, kita elastis. Di negara-negara lain selain Indonesia, selain kita yang berada di Khatulistiwa, terkadang umat Islam itu berpuasa pada musim dingin. Musim dingin itu siangnya lebih pendek daripada malamnya, atau malamnya lebih panjang daripada siangnya. Mungkin saja hanya berpuasa sebanyak 10 jam saja, atau mungkin 9 jam. Kalau begitu mudah? Tidak mudah. Karena kalau musim dingin, cepat sekali kita lapar. 5 jam saja lapar lagi. 4 jam saja lapar lagi. Tapi terkadang juga berpuasa pada musim panas. Kalau jatuh bulan suci Ramadan pada bulan 6 atau bulan 5, itu berarti puasanya pada musim panas. Dan musim panas itu siangnya jauh lebih panjang daripada matahari, daripada malamnya. Saya pernah merasakan berpuasa di Mesir, di musim panas, itu kita bangun sahur itu jam 3. Buka puasanya jam 8 malam. Jadi panjang siangnya itu berbanding dengan malamnya. Baru selesai kita tarawih, dah lama kemudian kita sudah sahur lagi. Ya. Tetapi, apakah menyusahkan? Tidak juga. Karena kenapa? Pada musim panas, lambat kita lapar. Hanya haus saja. Lambat kita lapar. Tapi kalau musim dingin, cepat kita lapar.
Artinya apa? Artinya umat Islam dilatih untuk elastis dalam menghadapi kondisi bagaimanapun. Kita bisa berpuasa musim dingin, kita bisa berpuasa musim panas, kita bisa berpuasa musim hujan kalau di Indonesia, atau berpuasa pada musim kemarau di Indonesia. Karena kita hanya ada musim panas dengan hanya ada musim kemarau dengan musim hujan. Beda di tempat yang lain, ada musim dinginnya, ada musim panasnya, ada musim pancarobanya. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak ada tempat yang mulia kecuali tempat yang dimuliakan oleh Allah, dan tidak ada waktu yang mulia kecuali waktu yang dimuliakan oleh Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah itu mulia karena dimuliakan oleh Allah. Madinah itu mulia karena dimuliakan oleh Allah. Baitul Maqdis itu mulia karena dimuliakan oleh Allah. Begitu pula hari Jumat itu mulia karena dimuliakan oleh Allah. Begitu pula bulan-bulan Qamariyah itu mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram punya kemuliaan, bulan Rajab punya kemuliaan, bulan Syawal punya kemuliaan, bulan Ramadan punya kemuliaan, bulan Zulhijjah punya kemuliaan. Dan kita memuliakannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya. Itulah sebabnya Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Hajarul Aswad, saya tahu kamu ini hanya batu saja. Seandainya saya tidak melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium kamu, saya tidak akan menciummu. Tapi karena saya melihat baginda Rasulullah memuliakanmu, menciummu, maka saya pun juga menciummu berdasarkan ikutan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kita salat menghadap ke Baitullah atau Ka'bah bukan karena Ka'bah, tetapi kita salat menghadap ke Baitullah Ka'bah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk salat menghadap ke Baitullah. Maka ketika baginda Rasulullah hijrah ke Madinah, diperintahkan untuk salat menghadap ke Baitul Maqdis, umat Islam bersama-sama dengan baginda Rasulullah salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika diperintahkan kembali menghadap ke Ka'bah, kembali menghadap ke sana. Karena memang bukan Baitul Maqdisnya, bukan Ka'bahnya, tetapi kita sebagai seorang muslim adalah tunduk, patuh, dan berserah diri kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diperintahkan kita, sami'na wa ata'na, kita tunduk, patuh, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 Muharram. Muharram ini adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah. Pertama adalah dia salah satu di antara 4 Ashurul Haram. Salah satu di antara 4 bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dilarang umat manusia untuk melakukan peperangan. Ya, sehingga masyarakat Arab pada saat itu bagaimanapun berkecamuknya peperangan, kalau tiba-tiba masuk bulan-bulan haram, ada 4 bulan, ya, 3 di antaranya berdempetan dan 1 di antaranya terpisah. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Lalu terpisah jauh bulan Rajab. 4 bulan ini kalau sampai tiba pada saatnya, maka kemudian bagaimanapun berkecamuknya peperangan itu langsung dihentikan, lalu kemudian berdamai semuanya. Menunggu sampai selesai Ashurul Hurum atau bulan-bulan haram. Nah, di bulan Muharram ini ada 1 hari lagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terjadi berbagai macam peristiwa, yaitu 10 Muharram yang kita peringati pada hari ini. Kalau kita mau melihat sekian banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram, mungkin sampai subuh kita tidak selesai. Oleh karena itu saya hanya mengambil 4 saja. Ya. Pertama adalah 10 Muharram ini penciptaannya Nabi Adam alaihissalam. Dan juga diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah yang mengalami proses, ya, mengalami proses. Sebagai pembelajaran kepada kita manusia, bahwa kita manusia semestinya memahami yang namanya proses. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik tunggal kun fayakun. Yang memiliki otoritas kun fayakun itu adalah Tuhan. Tapi dari kenyataannya, Tuhan sendiri terkadang tidak menggunakan otoritas kun fayakunnya. Ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam,
itu melalui proses yang panjang dan sempurna penciptaannya pada 10 Muharram. Lalu kemudian tinggallah di dalam surga. Lalu kemudian di dalam surga ini Nabi Adam alaihissalam yang menyingkap data diri daripada iblis sehingga kemudian iblis menjadi benci kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebab iblis ini, Bapak dan Ibu, dia sukanya nongkrong sama malaikat. Padahal dia bangsa jin. Dia tidak mau nongkrong dengan sesamanya jin. Lebih suka nongkrong dengan malaikat. Bahkan dia tidak mau disebut jin, dia lebih suka disebut malaikat. Iblis. Dan banyak juga orang seperti itu, Pak. Kita semua ini dari kampung. Tapi terkadang tidak mau lagi bergaul dengan orang kampung. Padahal kita orang dari kampung, inginnya bergaul saja dengan orang kota. Kita ini rakyat biasa, Pak. Terkadang ada di antara kita yang malu untuk bergaul dengan rakyat biasa, sukanya duduk dengan pejabat saja. Iblis begitu, Pak. Iblis dari jin, tapi dia tidak suka nongkrong dengan bangsa jin, lebih suka nongkrong bersama dengan para malaikat. Maka siapa yang membuka identitasnya ini? Yang membuka identitasnya jin, yang membuka identitasnya iblis ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan malaikat sujud. Sujudlah kepada Adam. Apa yang terjadi? Karena malaikat ini sunnatullahnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat senantiasa menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Tidak pernah dia berpikir tentang apa yang disuruhkan. Dia hanya selalu melihat siapa yang perintahkan. Begitu Allah perintahkan, tidak ada alasan untuk membangkang, dia langsung laksanakan. Ketika malaikat semuanya ini sujud, ternyata di tengah orang-orang yang sujud, atau di tengah malaikat-malaikat yang sujud ini, ada satu makhluk yang berdiri. Siapa dia? Iblis. Maka terungkaplah identitasnya bahwa yang berdiri itu pasti bukan malaikat. Karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Tiba-tiba di tengah malaikat-malaikat yang sujud itu ada makhluk berdiri. Maka ketahuanlah bahwa iblis itu bukan bagian daripada malaikat, tapi ia adalah bagian daripada jin. Lalu kemudian ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersikeras dalam kesalahannya, tidak mau mengakui kesalahannya. Lalu kemudian iblis ini tidak puas. Ia harus memprovokasi Nabi Adam alaihissalam supaya ia juga keluar daripada surga. Lalu ia berusaha untuk bagaimana mempropaganda Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam ini tidak terpengaruh dengan iblis. Nanti terpengaruh ketika iblis menjanjikan dua hal kepada Nabi Adam alaihissalam. Manahakuma rabbukuma an hazihi syajarah illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Jadi dua janji, dua hoax yang diberitakan oleh iblis yang menyebabkan Nabi Adam hancur. Wahai Adam, tahukah kamu saya ini keluar daripada surga karena saya dulu tidak makan buah khuldi. Ya. Jadi kalau kamu mau tetap tinggal di surga, jangan lakukan sama seperti saya. Saya ini tidak makan buah khuldi sehingga saya keluar daripada surga. Pertama adalah, mengapa Tuhanmu melarang mendekati buah khuldi? Karena kalau kamu makan buah khuldi, antakuna malakain, kamu akan menjadi malaikat, kekal di sini. Malaikat. Tapi belum juga terpengaruh. Belum lagi terpengaruh Nabi Adam alaihissalam. Autakuna minal khalidin. Atau kalau kamu makan buah khuldi, kamu pasti akan kekal di dalam surga ini. Ya. Karena melihat iblis sudah keluar dari surga dan diberitakan berita hoax bahwa penyebabnya dia tidak kekal di surga karena tidak makan buah khuldi, lalu kemudian dia makanlah itu buah khuldi. Begitu dia makan, lalu kemudian terbuka seluruh pakaiannya, baru dia sadar bahwa ternyata dia sudah tertipu dengan hoax yang disebarluaskan oleh iblis yang menyebabkan dia mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ia kembali sadar.
Inilah bedanya iblis dengan Nabi Adam. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Hawa mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhanku, kami ini telah berbuat zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika kamu tidak mengampuni kami, tidak memaafkan kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Lalu kemudian berselang waktu yang cukup panjang, pada 10 Muharram, ya, jadi diciptakan pada 10 Muharram, pada 10 Muharram diterimalah tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi perbanyak istighfar pada hari ini, sebagaimana Nabi Adam memperbanyak istighfar, dan tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Fatalaq min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dan Adam menerima, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan tobatnya Nabi Adam alaihi salam, yaitu oleh para sejarawan menyebutkan diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihi salam itu bertepatan dengan 10 Muharram. Oleh karena itu kita pada hari ini memperbanyak istighfar agar kita juga kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini adalah nabi yang panjang umurnya. Beliau diberikan oleh Allah umur 950 tahun, tapi tidak dimakan usia. Yang menjadi masalah kita sekarang ini kan baru 40 tahun sudah mulai putih rambut kita. Ya. Saya 51 tahun, sudah 1/2 daripada rambutku sudah putih. Tapi Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun umurnya, tidak dimakan usia, selalu tetap dilihat kuat, muda, dan seterusnya. Beliau berdakwah siang dan sore, pagi dan sore, siang dan malam berdakwah, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tapi hanya sedikit saja yang menerima dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika pada sampai kesimpulannya, beliau melihat bahwa orang-orang yang tidak beriman ini tidak lagi bertambah. Lalu ia kemudian menyerahkan kepada Allah selebihnya yang tidak beriman, supaya jangan lagi mengganggu bahkan mengurangi orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menurunkan azabnya kepada orang-orang yang tidak beriman, yaitu banjir, bandang, dan tsunami. Maka diperintahkanlah Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu di atas gunung. Kembali menghadapi olok-olokan dan cercaan dari kaumnya. Ketika sampai waktunya, azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perahu ini sudah siap, mulai hujan lebat, mata air muncul di sela-sela tanah, yang kemudian sedikit demi sedikit air semakin meninggi. Umat yang beriman pada saat itu berlomba-lomba mau naik ke dalam perahu. Tetapi ditegur oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini perahu, ingat, ini perahu, bukan ini yang menyelamatkan kita. Ini hanya sebab saja. Yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh mengatakan, wa qala arkabu fiha bismillahirrahmanirrahim majariha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, kalau kamu ingin naik ke perahu ini, jangan lupa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Irkabu fiha, naiklah ke perahu itu. Tetapi ingat, bismillahirrahmanirrahim majariha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Dengan menyebut nama Tuhanku dengan basmalah, yang menyebabkan perahu ini jalan, yang menyebabkan perahu ini berhenti, inna rabbi lagafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku pun lagi maha penyayang. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Maka kemudian berlayarlah perahu ini di atas gelombang yang setinggi gunung. Ya, setinggi gunung. 6 bulan lamanya. Ada yang katakan 5 bulan, 6 bulan lamanya terapung di atas banjir, bandang, dan tsunami. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ombak yang menggunung ini datang melibas seluruh apa yang dihadapinya. Hewan-hewan kemudian hanyut, bangunan-bangunan kemudian hancur. Manusia berteriak sana sini meninggal.
Tidak ada yang tersisa. Tapi setiap kali gelombang yang besar ini datang menghampiri perahunya Nabi Nuh alaihissalam, setiap kali itu dia datar dan damai. Bukan sehari saja, bukan 1 jam. 6 bulan lamanya dihantam ombak alam semesta ini, tapi ketika datang sampai di perahunya Nabi Nuh, setiap kali itu dia lembut. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang-orang yang menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mau naik perahu, ia kemudian mengatakan bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi rahim, sehingga ombak yang besar yang mengganas itu tiba-tiba berdamai dengan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Setelah 6 bulan, pada tanggal 10 Muharram, kemudian mendaratlah perahu ini di puncak sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Al-Jud, yang disebutkan dalam Al-Quran. Bayangkan Bapak dan Ibu, tingginya gelombang ini, perahu ini mendaratnya di puncak gunung. Mungkin gunung yang paling tinggi, itu yang pertama kali muncul, lalu kemudian disitulah dia mendarat. Ketika mendarat, lalu kemudian Nabi Nuh mengatakan, wahai seluruh umatku yang beriman, mari kumpulkan seluruh bekal-bekal yang ada. Masing-masing mengambil 1 genggam. Dari adas, biji-bijian dan sebagainya. Jadi seluruh umat yang ada di situ yang membawa bekal, masing-masing diambil 1 genggam. Lalu kemudian dimasak beramai-ramai, lalu dimakan beramai-ramai, dan itulah kemudian menjadi tradisi sebagai bubur 10 Muharram. Ya. Artinya ada kebersamaan dari setiap penumpang yang ada membawa bekalnya 1 genggam, lalu dimasak sama-sama, lalu dimakan sama-sama, sama seperti tadi di luar kita makan bubur bersama-sama. Itu tradisinya Nabi Nuh alaihissalam yang turun-temurun sampai sekarang kita lakukan. Jadi tidak usah dikatakan bahwa itu bid'ah. Ya. Ya. Ada dasarnya dari Nabi Nuh alaihissalam. Itu 10 Muharram. Sudah sampai. Ya, baik, masih ada 2 lagi. Selanjutnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ini juga profesinya berdakwah. Saking giatnya berdakwah Nabi Yunus alaihissalam, ya, suatu saat beliau sangat kecewa dengan kaumnya. Karena dia sudah siang malam berdakwah, terang-terangan sembunyi-sembunyi. Ternyata dari kaumnya itu sedikit saja yang mau beriman. Lalu kemudian kalau begitu sudahlah, saya tinggalkan saja kampung ini, saya mau pergi berdakwah ke pulau lain. Ya, dia tinggalkan itu. Tapi ternyata Tuhan murka. Allah Subhanahu wa taala murka dengan sikapnya Nabi Yunus. Meninggalkan kaumnya yang tidak beriman. Semestinya dia berdakwah terus di situ. Dia mau pindah ke pulau lain berdakwah yang mau kira-kira ada orang di sana mau terima dakwanya. Ketika dia menumpang kapal, di tengah malam gelap gulita datang badai. Lalu kapal ini harus dikurangi penumpangnya. Setelah diundi penumpang ini, siapa yang naik undiannya, itu yang dibuang ke laut. Diundi, ternyata yang naik undiannya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Lalu mereka tidak ada yang mau. Ini orang saleh, ini orang kita hormati, jangan, harus orang lain. Kalau begitu, diundi lagi. Batal itu yang pertama. Undi kedua, ternyata yang naik namanya Nabi Yunus lagi. Ya. Tidak ada yang mau, tidak ada yang ikhlas kalau Nabi Yunus yang dilemparkan ke laut. Diundi ketiga kalinya, tetap yang naik namanya adalah Nabi Yunus. Apa mau dikata? Terpaksa dilempar Nabi Yunus alaihissalam ke laut. Bersamaan pada saat itu, ada ikan paus yang kelaparan. Langsung diterkam ini Nabi Yunus alaihissalam. Ikan paus ini karena yang diterkam adalah manusia, lalu dia kekenyangan. Dia langsung pergi tidur di dasar laut. Ya. Tidur di dasar laut. Itu Al-Quran mengatakan, fanada fiz zulumati, lalu kemudian Yunus menyeru Tuhannya di dalam kegelapan. Zulumat. Jadi bukan zulman saja, zulumat. Kegelapan yang tertindih kegelapan. Kenapa kegelapan? Pertama adalah gelapnya malam gulita yang terjadi badai. Tidak bisa melihat. Gelap yang kedua, karena dia berada di dalam perut ikan. Gelap juga, sudah gelap malam, masuk dalam perut ikan, gelap lagi.
Gelap ketika ikan ini pergi tidur di dasar laut. Di dasar laut dia pergi tidur. Dan tempat yang tergelap di alam semesta ini adalah laut. Mungkin saya pernah menyampaikannya bahwa tempat tergelap di alam semesta ini adalah dasar laut. Kenapa? Karena di bawah 1000 meter itu tidak ada lagi cahaya yang masuk. Dan kalau ada cahaya yang masuk itu semuanya diserap oleh air laut. Dan kita bawa senter pun ke dalam 1000 meter itu tidak akan kelihatan. Jadi Nabi Yunus ini sudah gelapnya malam, gelapnya dalam perut ikan, gelapnya dasar laut. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya berdoa fi zulumat. Apa doanya Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu saja yang diulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehingga para ulama kita menyebutkan kalau kita dalam keadaan susah, berdoalah doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Apa yang terjadi? Terbangun itu ikan. Gara-gara zikirnya Nabi Yunus ini, terbangun itu ikan. Lalu dia merasa geli perutnya, dan dia naik permukaan, kembalikan ke pulaunya, dan dia muntahkan Nabi Yunus di pulaunya. Dia kembali ke pulaunya sendiri. Lalu dia kembali berdakwah kepada kaumnya. Dan pada saat itu, ketika selamat Nabi Yunus alaihissalam, terjadi pada 10 Muharram. Ya. Saya lanjutkan sedikit karena sudah azan, sedikit saja lagi, saya percepat saja. Yang 4 dan terakhir adalah peristiwa dikejarnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai ke pinggir laut. Semua kaumnya Bani Israel ini sudah angkat tangan. Mengatakan bahwa mau maju ke depan laut, memundur ke belakang adalah pasukannya Fir'aun. Lalu kemudian berdoalah Nabi Musa alaihissalam, lalu pukulkan tongkatnya, lalu terbelah jalan, menyeberang Nabi Musa dan Bani Israel, dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, lalu kemudian kembali menjadi laut, tenggelamlah Fir'aun di Laut Merah. Itu terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian Fir'aun berikutnya, manusia-manusia berikutnya, mencari mayat-mayat yang ada di Laut Merah, lalu kemudian dikumpulkanlah dan ditandai mayatnya Fir'aun, lalu dikuburkan di lembah perkuburan raja-raja Fir'aun yang ada di Mesir, yang ada di Luxor, dan di Luxor inilah ditemukan perkuburannya oleh arkeolog berkebangsaan Prancis, lalu kemudian dibedah oleh seorang dokter ahli bedah yang bernama Maurice Bucaille, dan lantaran Fir'aun ini yang dibedah, Maurice Bucaille kemudian masuk Islam dan menulis buku yang bernama Al-Quran wal Injil wal Taurah fi Mizanil Ilm. Al-Quran, Injil, dan Taurat dalam perbandingan ilmu pengetahuan. Itu terjadi keselamatannya Nabi Musa alaihissalam pada 10 Muharram. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang menyebabkan kita mengatakan bahwa sepantasnya kita pun juga menghargai bulan 10 Muharram ini, sebagaimana baginda Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa, lalu beliau bertanya, mengapa gerangan kalian berpuasa? Orang Yahudi mengatakan bahwa hari ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, sehingga kami berpuasa. Lalu Nabi Muhammad mengatakan bahwa kami lebih pantas untuk menghormati kepada kalian, sehingga beliau pun memerintahkan kepada umat Islam untuk berpuasa 10 Muharram sebagaimana tadi kita berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah sempat sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Minallahi wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Kiai Haji Andi Adirus LCMA. Jemaah Masjid Sultanuddin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang pemirsa ada di rumah yang mulai aplikasi Zoom. Mohon maaf tidak ada tanya jawab pada sesi ini malam ini karena sudah masuk waktu sholat Isya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jahit, jahit. Allahu Akbar, Allah.